kesuksesan itu bukan diukur sebagai patokan. Kesuksesan itu atau sukses itu harus dinikmati sebagai sebuah perjalanan. Perkenalkan, nama saya Robi Pasda Pangsayana. Saya lahir di kota Tasikmalaya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak SMP saya sekolah di Tasik, SMA di Tasik, dan kuliah hijrah ke Bandung. Ya, kuliah di Universitas Negeri di sana. Nah, basically keluarga semuanya orang-orang bisnis. Dari sana mulai ketertarikan menggeluti dunia bisnis itu udah dari sejak saya sekolah. Dan di usia yang sangat belia waktu itu saya udah diajak ke pasar, dikenalkan sama dunia usaha sama orang tua waktu itu. Singkat cerita, pada tahun 2007 saya memulai iseng-iseng sih awalnya. Iseng-iseng ngorder kaos, order jaket, order apapun lah demi kebutuhan teman-teman sekolah, kaos kelas, kaos apalah pada waktu itu. Tapi secara tidak langsung kok orderan tambah banyak di tahun berapa ya, tahun 2010 karena kalau kita harus ngemaklun terus kita nggak bakalan kekejar tuh deadline-nya. 2011 memberanikan diri, dan posisi saat itu masih kuliah, memberanikan diri membeli 1 set alat jahit ya terhitung sih terhitung konveksi kecil-kecilan waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang yang perusahaan saya sudah perseroan terbatas ya. Dan sekarang kita bermarkas di Bandung. Ya, saya terlahir dari keluarga yang dibilang berkecukupan. Lingkungan keluarga itulah yang membuat saya terjerumus sampai sekarang ya, sampai bisa membuka usaha konveksi ini. Dan perjalanannya cukup panjang untuk sampai saat ini. Dari kecil saya tinggal sama nenek, sama kakek, karena emang ibu saya meninggalkan saya di usia kelas 6 SD waktu itu kalau nggak salah,
sekitar tahun 2000-an. Dan saya hidup setelah itu saya hidup sama nenek, sama kakek, yang basicnya mereka itu semua pengusaha. Waktu saya sekolah, saya sering dikenalkan sama jenis-jenis usaha yang digeluti sama mereka. Saya sering diajak ke pasar, saya sering diajak, ya apalah itu, karena emang kakek banyak sih perusahaannya. Dan kalau dibilang anak seusia SMP atau SMA, dibilang anak-anak ABG zaman itu, kalau untuk ukuran bekal sekolah aja masih minim ya. Dan saya tidak merasakan pada saat itu, karena emang gimana ya, kalau kata orang tuh kenikmatan dunia tuh udah dirasakan dari kecil gitu. Sampai-sampai saya bisa kendaraan, bisa mobil tuh dari saya duduk di bangku kelas 5, saya udah bisa naik mobil, bisa naik motor. Saya ya dibilang nakal gitu. Saya sering main balap-balapan, balap di jalanan, sampai ya ngabis-ngabisin duit orang tua, uang orang tua kayak gitu. Dan semenjak itu saya berpikir bahwa tak selamanya orang tua itu akan tetap kayak gini. Pasti ada titik di mana mereka ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Sempet orang tua, ya terutama nenek sama kakek saya bilang, kalau mau ngelanjutin usaha ya kamu nggak harus sekolah, dan kalaupun mau sekolah kamu harus tinggalin dunia usaha untuk itu. Emang saat-saat zaman duduk di bangku SMA, saya udah membantu kakek dan nenek ya kecil-kecilannya, secara kecil-kecilan. Tapi saya selalu berpikir, orang yang sukses kalau tidak sekolah, atau minimal kita menimba ilmunya, kita ambil ilmunya, mereka relasinya pada banyak. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk yaudah, saya tinggalin dulu, ngebantuin bisnis orang tuanya. Saya ingin sekolah dulu, dan dari saat itu saya kuliah di Bandung. Tapi tetap ya, kalau misalkan jiwanya udah passionnya udah di dunia wirausaha, tetap aja meskipun kuliah ada aja yang saya kerjakan gitu. Karena emang didikan dari keluarga saya emang kayak gitu. Jadi, dan alhamdulillahnya orang tua itu mendidik saya bukan untuk mengejar ijazah ya. Mungkin orang tua selalu bilang kayak gini, kalau ijazah tuh adalah bonus, ijazah tuh bonus, karena emang yang sebenarnya itu ilmunya. Karena ilmu itu nggak berat untuk dibawa-bawa. Jadi sekitar tahun 2007 saya kuliah, yang meninggalkan kota Tasikmalaya ya, untuk menimba ilmu di Bandung. Tetap aja selalu kepikiran, apa sih yang bisa dijadiin uang atau bisa dijadiin cuan ya kalau menurut anak-anak sekarang tuh. Dan ketika itu saya masih ingat paman saya tuh emang sama lingkungannya, emang mereka juga pengusaha, memberikan jalan, dikenalkan sama relasi-relasinya, dan akhirnya saya apa aja digarap waktu itu. Mungkin dari, kalau bahasa kasarnya, saya jadi calo apa aja digarap, mulai dari cari nyalo mobil, nyalo motor, nyalo kendaraan, sampai saya pernah jadi calo bus. Saya pernah jadi calo bus pariwisata waktu itu, yang akhirnya itu membuat kuliah saya terganggu. Bukan terganggu sih, karena emang gimana ya, karena emang udah tahu uang sejak kecil, jadi ya gimana lagi, karena emang passionnya di sana gitu. Dan secara tidak langsung
kuliah terteter, tapi saya udah bisa menghasilkan uang. Sejak saat itu emang gimana, basic saya kayak sama sih kalau kehidupan sehari-hari kayak teman-teman semua. Jadi misalkan kita nongkrong di mana, nongkrong di kafe, nongkrong main keluar atau gimana, tapi cuman mindset saya sih kalau habis nongkrong, habis main di luar, pulang ke rumah tuh harus bawa cuan gitu. Cuan lah kalau bahasa sekarangnya. Kalau bahasa dulu tuh oteng. Gimana ya? Yang penting kita jadi uang gitu. Apa aja digarap waktu saya muda tuh. Karena emang ya basically teman-teman saya banyak gitu. Maksudnya dalam artian banyak tuh semua komunitas saya masukin, semua tempat tongkrongan saya masukin. Karena emang ya itu outputnya sih cari relasi gitu. Dan sejak saat itu emang kerasanya sekarang manfaatnya. Ya meskipun keluarga saya, lingkungannya hampir semua pengusaha dan punya privilege, tapi saya mungkin watak saya selalu idealis ya, karena emang dulu tuh jiwanya jiwa muda pasti kenceng banget ke idealisannya. Saya tidak terlalu berharap untuk gimana ya, kalau orang lain tuh kalau pengen usaha tuh mereka melanjutkan usaha orang tua atau melanjutkan usaha keluarga, tapi saya enggak. Saya pengennya mandiri. Maksud mandiri itu mereka sampai titik sukses itu, sampai titik untuk saat ini pasti perjalanannya panjang. Nah, karena saya idealis dan gimana ya, ingin merasakan apa yang mereka alami dulu saat merintis, makanya saya belajar mandiri sendiri gitu. Dan itu emang cukup memacu adrenalin dan itu membuat saya semangat. Karena nggak semua orang punya mental yang kuat. Orang pengusaha itu kan modalnya bukan cuma materi, tapi paling utama tuh mental. Karena seorang pengusaha itu harus bisa mengendalikan sistem gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat saya memacu untuk konsisten membuka usaha sampai saat ini. Kalau saat ini kan dunia online tuh udah kenceng, saat itu nggak ada. Kita main otodidak aja. Maksud otodidak tuh face to face, door to door, nyari orderan, dari PO-an. Tapi ya alhamdulillah kita bertahan sampai saat ini. Dan alhamdulillah konveksi saya sekarang bermarkas di Bandung. Di Bandung udah dari tahun 2019 ya kalau nggak salah, hampir ya 2 tahun lebih. Jika dihitung sekarang tahun 2022 tuh. Ya mungkin perjalanan untuk mencapai titik seperti saat ini tuh panjang kalau diceritakan, nggak cukup beberapa episode kalau di konten YouTube. Ya intinya sih kita harus siap mental, karena emang apapun pekerjaannya, apapun itu usahanya, pasti resiko tuh pasti ada gitu. Dan saya secara pribadi patokan untuk saat ini saya belum merasa sukses, belum merasa jadi orang yang ya kayak orang-orang lain gitu. Maksudnya ya masih ada dalam rules yang secara kita dinikmati aja gitu. Maksudnya menikmati perjalanan ini gitu. Dan saya sih selalu berpikir, karena emang kesuksesan itu bukan diukur sebagai patokan. Kesuksesan itu atau sukses itu harus dinikmati sebagai sebuah perjalanan. Kalau kita kesuksesan itu jadi patokan atau yang dikejar oleh kita, itu nggak bakal ada habisnya kayak gitu.